Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Banten Podcast? Kembali Citra Astari menemani sahabat Banten Podcast ya. Dan kali ini kita masih bersama dari RSUD Dr. Derajat Prawira Negara. Dan kalau sebelum-sebelumnya sudah banyak sekali profesi atau informasi yang sudah kita sampaikan, kali ini kita mengenal kembali salah satu profesi dari RSDP. Ini dari Komite Medik ya. Kita sudah bersama dari ketuanya. Di sini sudah ada Dr. Syarif Hidayat SPJP sebagai bidang ketua Komite Medik. Apa kabar Bapak Syarif? Ini habis dari ini ya Pak ya? Poli ya Pak ya? Langsung ke sini ya Pak ya? Baik. Oke nih, Pak Syarif, kalau kita bahas tentang Komite Medik sendiri, mungkin sahabat Banten Podcast masih bertanya-tanya untuk perannya seperti apa sih Pak? Ya, Komite Medik adalah perhimpunan atau gabungan dari dokter-dokter di rumah sakit yang bekerja di rumah sakit ini sebagai wadah untuk komunikasi baik sesama dokter maupun dengan manajemen maupun dengan tenaga kesehatan lainnya. Oke, ini selain ketua medik sendiri, kalau Pak Syarif sendiri di RSDP ini seperti apa nih Pak untuk profesinya? Saya sebagai dokter spesialis jantung pembuluh darah, konsultan kardiologi intervensi. Ya, jadi alhamdulillah di kita ini untuk pelayanan jantung kita udah punya 4 dokter jantung di mana kita bisa membagi buat pelayanan di poli, pelayanan perawatan maupun nanti ada perawatan unggulan untuk jantung seperti cath lab ya. Oke. Ini kalau cath lab ini baru ya Pak ya? Ya, pelayanan baru di rumah sakit dokter Prawira Negara. Oke, nah mungkin kalau berbicara tentang penyakit jantung ya Pak ya, ini penyakit jantung adalah penyakit yang bisa dikatakan cukup tinggi untuk angka kematiannya sendiri ya di Indonesia. Termasuk penyebab kematian pertama di Indonesia dan di mana salah satunya adalah penyakit jantung koroner yang kita kenal dengan serangan jantung. Serangan jantung ini tiba-tiba ya Pak. Betul. Nah kalau mungkin sahabat Banten Podcast juga ada kerabat atau mungkin pernah mendengar istilah serangan jantung. Boleh nih Pak dijelaskan dulu kalau serangan jantung ini seperti apa sih? Ya, serangan jantung ini biasanya diakibatkan oleh penyakit jantung koroner di mana ada sumbatan pada pembuluh darah koroner akibat pola hidup atau penyakit-penyakit yang menyertai seperti kencing manis, darah tinggi, kolesterol ya. Di mana sumbatan ini menyebabkan aliran darah di pembuluh darah koroner terganggu sehingga timbullah rasa sakit dada. Awalnya mungkin ringan nggak masalah, muncul pada saat aktivitas, kemudian hilang dengan istirahat. Tapi pada kondisi tertentu, pada kondisi berat di mana akhirnya aliran darahnya ini benar-benar berhenti, yang ada memang sakit dada yang sangat hebat. Sehingga dapat menimbulkan komplikasi sampai kematian mendadak. Oke. Nah, kalau serangan jantung sendiri apakah memang si pasien ini memang mengidap penyakit jantung atau bisa terjadi pada sembarang orang, anak-anak sampai dewasa yang sebenarnya sehat-sehat aja gitu tapi tiba-tiba kena serangan. Jadi yang disebut dengan serangan jantung di sini kita fokusnya pada penyakit jantung koroner ya. Okay. Jadi biasanya pada umumnya pada orang-orang dengan faktor risiko ya. Faktor risiko itu ada yang dapat dimodifikasi, ada yang tidak dapat dimodifikasi. Contohnya yang tidak dapat dimodifikasi faktor jenis kelamin, kaum pria bisa lebih banyak. Terus usia tua itu juga lebih sering ya. Lalu yang dapat dimodifikasi seperti penyakit-penyakit darah tinggi, itu kolesterol, dislipidemi, gula, merokok, obesitas itu salah satu dari faktor-faktor risiko yang dapat dimodifikasi yang dapat juga kita hindari ya, maksudnya jadi dapat mengurangi angka kejadian penyakit jantung koroner dan menurunkan kejadian serangan jantung ke depannya. Oke, jadi memang kalau sudah ada riwayat penyakit-penyakit tersebut dijaga ya Pak ya untuk pola hidup dan juga pola makan. Kadang godaan-godaannya banyak ya Pak, kayak makanan-makanan bersantan seperti itu ya. Jadi satu faktor risiko itu meningkatkan sekian persen kemungkinan serangan jantung, 2-3 makin meningkatkan lagi. Jadi memang sebaiknya ya orang mungkin merokok aja nggak masalah gitu ya. Padahal cukup merokok saja udah bisa menyebabkan penyakit jantung koroner dan serangan jantung nanti. Padahal di dalam bungkus rokok sudah ditulis mengakibatkan serangan jantung tetap aja. Betul. Ya dikurangi dikit-dikit ya kalau masih sekarang belum bisa lepas juga. Pak Syarif, ini kalau berbicara juga tentang
serangan jantung, katanya ada istilah angin duduk. Terus juga katanya kalau di kerik ya, kalau orang-orang Indonesia kan masuk angin dikit kerokan gitu kan. Kalau di medis itu nggak ada ya Pak ya istilah kerokan. Jadi yang sebut angin duduk sebenarnya itu adalah serangan jantung ya. Serangan jantung. Jadi ya kita nggak bisa menafikan orang masuk angin dikerok enak. Enak. Nah, padahal kalau angin duduk nih setelah dikerok biasanya tetap aja masih sakit, masih keringat dingin, dada terasa berat. Nah itu yang kadang-kadang orang mengabaikan karena udah merasa sudah dikerok, sudah hilang anginnya ya. Sudah hilang gitu ya. Padahal bukan. Kalau memang dia angin ya masuk angin biasa, saya pikir dikerok pasti hilang. Tapi biasanya setelah dikerok pun keluhan itu masih ada dan kadang diabaikan sampai akhirnya ya pasiennya meninggal ya karena tidak ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Begitu. Jadi istilah angin duduk seperti itu ya. Iya betul. Jadi kalau ketika seseorang kita melihat gitu Pak, ada seseorang yang terkena serangan jantung, kira-kira penanganannya nih Pak, karena kadang kan udah panik duluan ngelihat udah gejala yang nyeri dada seperti itu Pak. Iya, biasanya ada pencetusnya untuk serangan jantung. Biasanya adalah aktivitas. Jadi kalau memang sakit dadanya itu muncul karena aktivitas, yang pasti istirahat dulu, tarik nafas, relaksasi, ya, atau stres. Pencetusnya banyak emosi dan sebagainya juga, berarti kan ya emosinya dihilangkan dulu. Itu yang paling gampang. Kedua, memang kalau dia udah punya faktor resiko untuk penyakit jantung, biasanya suka ada obat ya. Jadi bisa kita tanyakan obat-obat yang bisa dikonsumsi. Salah satunya adalah obat nitrat yang biasa dimakan di bawah lidah untuk menghilangkan sakit dada tersebut. Dan kalau memang tidak ada perubahan dengan istirahat maupun obat tersebut ya harus ke rumah sakit. Berarti mungkin memang benar serangan jantung yang cukup berat yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Oke, jadi nih kalau sahabat Banten Podcast mungkin ada yang melihat orang tua atau kerabatnya terdekat sudah ada tanda-tanda seperti itu, langsung dibawa ke rumah sakit paling tepat seperti itu ya Pak ya? Biasanya untuk yang penyakit jantung kronis biasanya udah tahu dia tuh. Biasanya kita ajarin ke pasien ya, untuk kalau dia punya sakit jantung, Pak, kalau Bapak nanti sakit dada, pertama ya tadi saya bilang relaksasi, istirahat, kemudian obat ini dimakan. Obat ini bisa diulang sampai 3 kali yang di bawah lidah. Kalau 3 kali dimakan ternyata masih ada sakit dadanya, berarti ini benar-benar serangan jantung yang memang harus kita tangani, harus segera ke rumah sakit. Biasanya seperti itu. Jadi dokter-dokter kami ataupun perawat di Poli sudah banyak memberikan informasi mengenai hal ini, ataupun nanti kalau kita ke rumah sakit banyak tuh ya pamflet-pamflet, brosur-brosur tentang serangan jantung, penyakit jantung. Jadi saya pikir informasi itu udah cukup dapat kalau di pasien jantung kita ya. Tapi emang di masyarakat mungkin ya harus banyak yang belum tahu juga. Tapi prinsipnya adalah pada serangan jantung ini adalah waktu adalah nyawa ya. Makin cepat kita tolong, makin tertolong ya, makin lambat kita tolong ya mungkin nyawanya tidak tertolong ya, gitu ya. Pak, ini kalau jenis nyeri dadanya sendiri untuk penderita serangan jantung ini berbeda ya Pak ya, pasti dengan nyeri dada pada umumnya atau biasa. Ini seperti apa Pak ciri-ciri kalau seseorang ternyata punya penyakit jantung ya Pak? Oke, jadi sakit dada yang diakibatkan oleh penyakit jantung kronis atau serangan jantung biasanya ini sakit dadanya berat ya, dadanya seperti ditindih, beban berat ya, biasanya dia nggak bisa nunjuk mana yang sakit, dia bilang kayak rasanya kayak tumpul gitu ya, jadi berat di dada sebelah kiri. Kemudian biasanya ada penjalaran biasanya ke lengan kiri atau ke punggung maupun ke leher. Kadang-kadang marah ke gigi, kayak sakit gigi ya, tapi biasanya keluhan ini disertai dengan keringat dingin ya, kemudian lamanya bisa sampai 10 menit ya. Dan kadang-kadang kalau yang berat sampai bisa timbulkan muntah-muntah juga ya. Biasanya kalau yang sudah punya riwayat jantung, dia tahu tuh kalau umpamanya sakit dada dia makan obat atau istirahat hilang ya. Tapi kalau ada serangan jantung biasanya dia istirahat maupun makan obat itu akan masih terasa. Jadi biasanya dia akan lebih aware bahwa oh ini sakit dadanya bukan sakit dada yang biasa saya alami. Nah, biasanya orang-orang dengan penyakit jantung biasanya akan lebih waspada sehingga dia akan pergi ke rumah sakit. Tapi untuk orang awam biasanya ya itu dia, pertama sakitnya memang berat kayak ditindih ya, kemudian ada penjalaran, kemudian ada keringat dingin. Itu yang biasanya sering terjadi pada serangan jantung. Iya, jadi memang kita harus tahu dulu ya Pak ya, ini untuk ciri-ciri, kemudian juga dari sebelumnya dari penyebabnya, kemudian ciri-ciri sampai akhirnya langsung ditangani. Nah kalau berbicara dari penanganan di RSDP sendiri nih Pak,
Ini sudah ada cath lab juga, mungkin boleh dijelaskan nih cath lab seperti apa nih Pak? Baik. Jadi kalau pasien itu benar-benar menderita serangan jantung, biasanya kita lihat waktunya. Kalau waktunya memang dia datang ke kita itu serangan jantungnya masih di bawah 3 jam, biasanya kita akan... Jadi ada durasinya ya Pak? Iya, ada durasinya. Target kita di bawah 12 jam. Jadi kalau 3 jam kurang, kita masih bisa memberikan pengobatan namanya fibrolitik ya, obat peluruh sumbatan. Ya, itu pemberiannya tapi harus diberikan di ICU atau di IGD karena pengawasannya harus ketat. Ya, dan apabila ternyata lebih dari 3 jam atau kurang dari 3 jam tapi ada pemberat, ada komplikasi kayak sesak nafas, gangguan irama jantung, atau apa namanya sakitnya memang hebat sekali, atau shock, hipotensi dan sebagainya, itu biasanya akhirnya diputuskan dilakukan tindakan yang kita sebut sebagai PCI. PCI itu adalah ya, yang kita kenal dengan pemasangan balon dan cincin yang dilakukan di ruang cath lab. Jadi 3 jam sampai 12 jam target kita adalah PCI, kurang dari 3 jam adalah pengobatan dengan farmakologi, obat-obatan. Oke, baik. Nah ini tadi kalau bahas tentang cincin itu ya Pak, ini ring-ring ini ada tingkatannya nggak sih pakai ringnya 1, 2? Oh gitu, baik. Kalau pada serangan jantung akut ini yang kita obati hanyalah satu pembuluh darah yang terutama mengalami sumbatan total. Itu yang kita buka karena ini kita ngejar waktu juga, kemudian ngejar aliran darah cepat kembali ke daerah yang tersumbat. Nah itu. Tapi kalau pada jangka panjangnya pada pasien-pasien dengan penyakit jantung koroner yang tidak mengalami serangan jantung, pemasangan cincin ini bisa lebih dari 1, bisa 2 atau 3. Tapi tentu kalau makin banyak cincin sebetulnya kurang bagus juga karena tindakan ini kita menggunakan X-ray, sinar X-ray ya, dan zat warna kontras juga, sehingga kalau memang pada satu saat sumbatannya cukup banyak, kemudian cukup berat gitu total, ya kadang-kadang biasanya kita lakukan tindakan atau kita rujuk pasien untuk tindakan operasi bypass. Operasi bypass. Ya. Oke. Nah, kalau cincin ring ini dilakukan pembedahan dulu baru dimasukkan atau seperti apa nih Pak untuk cara kerjanya? Jadi ini tindakannya sebetulnya tindakan ringan ya, invasif non bedah kita sebutnya. Jadi non bedah. Jadi hanya dibius lokal di pergelangan tangan atau di selah paha ya. Jadi dari pembuluh darah kita masukkan semacam selang itu menuju ke pembuluh darah koroner. Nanti kita potret tuh pembuluh darah koroner yang jadi mana. ada kamera yang dimasukkan seperti itu. Jadi bukan kamera, zat warna itu, kontras itu. Jadi kita nanti semprotkan zat warnanya di koronernya mana yang menyempit. Nah setelah ada ketahuan yang menyempit, barulah kita masukkan kayak kawat penuntun ke tempat yang tersumbat tersebut, barulah nanti balon sama cincinnya dituntun oleh kawat tersebut ke tempat yang menyempit dan dikembangkan dan dibuka di situ, sehingga aliran darah yang tadi terhambat akan lancar kembali. Oke, ini durasinya tadi untuk pemasangan sebentar saja ya Pak ya? Iya, kalau umpamanya simple biasanya kita nggak terlalu lama ya, malah kita punya target. Jadi kalau dia kena serangan jantung itu dari dia datang sampai dia buka gitu, itu dalam waktu 90 menit sebentar, paling lama. Hanya 90 menit? Paling lama ya. Tapi kalau umpamanya bukan kasus emergensi, ya tergantung penemuannya. Kalau memang kasus-kasus sulit, kadang-kadang memang bisa lebih dari 1 jam atau 2 jam. Oke, itu dengan durasi yang bisa dikatakan cepat lah ya Pak untuk penanganan dari penyakit jantung. Ya, rata-rata kita usahakan di bawah 90 menit untuk tindakan yang emergensi, yang gawat darurat akut ini ya. Karena makin lama kita biarkan, makin banyak otot jantung yang mati nanti. Otot jantung yang mati berarti komplikasi akan makin banyak. Jadi kita usahakan secepat mungkin kita buka sumbatan ini. Oke, baik. Jadi sahabat Banten Podcast ini sudah disediakan ya di RSDP sendiri untuk cath lab ya Pak ya. Jadi kalau memang sudah biasa berobatnya jauh keluar. Oh iya betul. Sekarang nggak usah jauh-jauh lagi. Iya. Tujuan kami mendirikan ini adalah untuk mendekatkan pelayanan jantung di Kota Serang umumnya, khususnya Kota Serang dan mungkin umumnya buat masyarakat Banten Barat ya, di mana
biasanya orang minimal ke Tangerang paling dekat ya, atau ke Jakarta malah ya. Dengan ini biasanya beberapa pasien yang saya rujuk untuk tindakan di Tangerang dan Jakarta tuh yang jadi kendala tuh keluarga, ingin ditemenin keluarga gitu ya. Jadi kadang-kadang apalagi pada sibuk. itu dia makanya. Jadi saya berharap dengan ada Cath Labs ini ya hal itu tidak terjadi lagi, sehingga para pasien penyakit jantung mendapatkan pelayanan yang lebih lah ya, yang lebih mudah buat mereka, lebih nyaman, sehingga tidak ada lagi ya serangan jantung yang tidak bisa ditangani di Serang gitu ya. Jadi tidak perlu sampai kita rujuk ke mana, ke Tangerang maupun ke Jakarta. Bukan cuma masalah keluarga, akomodasi juga, biaya dan yang lain seperti itu ya Pak ya. Nah jadi memang dari beberapa 6 unggulan, kalau tadi sempat dibahas sama Pak Rahmat juga ada 6 layanan unggulan, memang yang dimiliki salah satunya adalah Cath Lab ini. Jadi sahabat Banten Podcast boleh di follow juga untuk Instagramnya dari rsdp.kapserang ya Pak ya. Ini sudah banyak sekali untuk segala layanan dan juga informasi. Jadi sahabat Banten Podcast bisa tahu gitu ya apa saja layanan yang diberikan, kemudian juga fasilitas, sarana dan juga prasarana. Nah Pak, ini kalau kita balik lagi dari pasien nih Pak, sejauh ini sampai sudah adanya Cath Lab ini Pak, sudah banyak belum pasien yang datang ke sini untuk penyakit jantung ini? Ya kalau untuk kita tidak bisa menafikan bahwa memang kita untuk biaya ya Mbak ya, memang saat ini kita lagi berusaha bernegosiasi dengan BPJS karena hampir 80% pasien kita BPJS, dan memang sebetulnya BPJS menanggung hal ini. Nah, ini kita lagi coba untuk menegosiasikan sehingga pelayanan BPJS juga bisa lebih meningkat di sini. Nah, jadi kalau emang hanya dari untuk umum ya saya pikir masih cukup lumayan ya. Cuman kita ingin mengejar pasien-pasien BPJS. Oke, tapi dengan setahun ini ya Pak ya, Cath Lab sudah setahun ya Pak ya? Setahun ya. Setahun ini. Pasien-pasiennya sudah pada tahu belum Pak, kira-kira ini dari daerah Serang, Kabupaten sudah ada layanan Cath Lab ini? Sudah banyakkah yang datang ke sini atau seperti apa? Ya mungkin karena baru ya, dan kemarin kita fokusnya di COVID ya. Karena fokus di COVID memang pelayanan-pelayanan lain ya kita agak terkendala ya, walaupun mungkin berjalan tapi tidak optimal karena fokus kita kemarin adalah di COVID. Dan alhamdulillah COVID sudah makin menurun dan mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang mengagetkan lagi ya kayak kemarin gelombang ketiga dan sebagainya, sehingga mungkin pelayanan non COVID kita optimalkan lagi. Jadi memang terkendala dengan pandemi ya. Pandemi ya. Oke, baik. Nah, berbicara tentang pandemi, karena kalau ngomongin pandemi balik lagi ya sudah banyak sekali korban-korban, tapi alhamdulillah sampai dengan sejauh ini sudah belum, jangan sampai sih ya, tidak ada kasus ya Pak ya di RSDP ya. Udah berapa bulan ini nol ya. Tapi ini PPKM dibatalin Pak. Kalau sebelumnya kan ada PPKM level 3 ya, nanti pada saat pergantian tahun sekarang dibatalkan. Ada persiapan khusus nggak Pak dari RSDP untuk menghadapi gelombang ketiga? Ya, alhamdulillah ya dari RSDP dengan pengalaman kemarin sih kita sudah prepare ya Mbak. Jadi saat ini mungkin ruang COVID kita kurangi dulu karena memang kasusnya nol. Tapi kalaupun nanti ya mudah-mudahan tidak terjadi, tapi kalau memang ada gelombang pasien dengan COVID tinggi lagi ya insya Allah sih kita sudah siap, karena memang setting kita sudah diatur dengan sedemikian rupa, di mana ada ruang perawatan COVID, ada ruang IGD COVID, ruang OKA COVID pun ada, bahkan ruang IGD gawat darurat COVID pun kita ada. Jadi kalaupun nanti ada terjadi lonjakan lagi, saya harapan masyarakat yang bukan COVID pun jangan khawatir, bahwa kita juga tetap memperhatikan pelayanan-pelayanan buat yang non COVID. Jadi bisa tetap berobat juga, jangan takut, karena kadang-kadang kasus yang sering terjadi waktu itu takutnya masyarakat ke rumah sakit itu ternyata banyak ya istilahnya pasien terbengkalai, obatnya tidak dimakan, kemudian akhirnya masuk ke rumah sakit dengan kondisi yang lebih berat. Dan itu yang kita harapkan bahwa hal ini tidak terjadi. Jadi maksudnya kalaupun nanti ya ada lonjakan COVID, saya berharap pasien-pasien COVID terutama yang pasien-pasien kronis masih tetap bisa kontrol terus untuk mendapatkan
pengobatan rutinnya sehingga tidak terjadi perburukan kondisi penyakit dari pasien tersebut. Karena memang segala ruangannya sudah dipisahkan, Iya, alat-alatnya betul, juga ruangan isolasi Ya, dan yang perawatnya juga kita latih, semua yang terlibat di rumah sakit ini ya, tadi saya bilang perawat, tenaga non perawat juga semua sudah kita latih bagaimana ya 3M lah gitu ya, 3M dan sebagainya itu sudah kita latih sehingga meminimalkan juga risiko penularan di antara pelayanan ini ya, pelayanan di non COVID. Oke, nah balik lagi kalau tadi sudah diperlakukan 3M pasti sudah pada tahu ya untuk menjaga jarak, kemudian mencuci tangan juga dan memakai masker. Ya, nah, balik lagi nih Pak untuk vaksinasi sendiri, capaiannya sudah sampai sejauh mana nih Pak? Apakah RSDP turun juga ke lapangan ke daerah-daerah untuk melakukan vaksinasi? Baik, untuk vaksinasi sendiri untuk yang bekerja di rumah sakit kita di RSDP semua sudah mendapatkan vaksinasi sampai 3 kali ya. Baik yang dokter maupun perawat, non paramedis semua mendapatkan vaksin sampai 3 kali lipat. Jadi otomatis untuk lebih terproteksi ya. Jadi jangan khawatir kalau pasien-pasien mau ke kita semua sudah divaksin ya. Kemudian tim vaksin dari kita juga suka diminta bantuan untuk melakukan vaksinasi di daerah-daerah sekitar Serang dan Banten ya. Jadi ada tim vaksin juga yang turun ke lapangan. Ya. Oke, kalau di RSDP-nya ada gerai khususnya nggak Pak untuk vaksinasi mungkin untuk masyarakat sekitar? Betul. Ya, untuk saat ini karena kita di bawah Pemda ya, pemerintah, jadi emang untuk rumah sakit tidak disediakan khusus untuk vaksin. Yang memang banyak terlibat adalah untuk vaksinasi adalah dinas kesehatan ya. Jadi biasanya vaskes 1 yang saya lihat itu dia mendapatkan pelayanan untuk vaksin. Nah, jadi memang untuk saat ini rata-rata di rumah sakit saya lihat emang belum ada pelayanan vaksin dan untuk vaksin pribadi ya istilahnya itu pun saya pikir saat ini belum ada pelayanannya ya karena masih semua disupport oleh pemerintah fokus untuk pemerataan cakupan vaksin se Indonesia ya. Karena sekarang kalau mau vaksin juga sebenarnya sudah ada banyak sekali tempat-tempat yang menyediakan ya. Betul, jadi nggak usah pusing dan yang paling penting nggak usah takut ya Pak. Iya betul. Ini masih ada nggak sih Pak yang kayak merasa takut vaksin, Baik, kemudian yang lainnya? Jadi kalau memang kita merasa punya penyakit gitu ya, saya sarankan untuk yang belum divaksin kontrol ke dokter. Ya contohnya dia merasa punya penyakit jantung, kontrol ke dokter jantung, kita akan evaluasi. Secara teori kalau pasien itu stabil, kemudian tidak pernah dirawat, kemudian ya tanda-tanda vitalnya baik, itu biasanya tidak ada masalah untuk divaksin. Kita malah anjurkan divaksin karena kasus-kasus kemarin sering terjadi adalah pasien-pasien dengan komorbid ya, yang masuk ke rumah sakit dalam perawatan COVID dan biasanya dalam kondisi yang cukup berat. Jadi tujuan kita vaksin sebetulnya adalah mengurangi pasien-pasien ini. Maksudnya pasien-pasien komorbid ini jangan sampai jatuh ke kondisi berat di mana harus dirawat, harus butuh ventilator. Kita berharap dengan vaksin pasien-pasien komorbid ini hanya perlu kontrol ke poli, kemudian cuma isolasi mandiri saja. Jangan sampai dirawat di rumah sakit. Dan itu yang saya alami lihat di teman-teman lain cerita memang setelah divaksin tuh sangat jarang Pak atau yang udah divaksin ada yang COVID ada terjadi tapi alhamdulillah tidak sampai berat ya. Tidak sampai berat karena memang bukan karena vaksin menutup kemungkinan tidak terkena ya Pak betul. Tapi mengurangi untuk resikonya. Kalau seseorang dilarang untuk vaksin ini seperti apa Pak? Jadi untuk penyakit jantung kalau memang dia dianggapnya tidak stabil ya, emang punya penyakit yang berat ya. Biasanya kita tidak merekomendasikan untuk vaksin. Tapi kalau memang pasiennya stabil, ya, atau dia pernah COVID, kita tidak ada larangan yang COVID divaksin lagi. Jeda waktunya kurang lebih 3 bulan. Kalau stabil tidak ada masalah, itu pasiennya stabil, aman, baik, bisa divaksin. Jadi memang hanya pasien-pasien tertentu lah yang kita rekomendasikan untuk tidak divaksin. Oke. Sebagian besar malah masih masuk untuk rekomendasi vaksin. Karena yang paling penting adalah tadi konsul dulu ya Pak, apakah memang bisa divaksin atau tidak, seperti itu ya. Pak, ini kemarin sekitar di akhir bulan November juga
RSDP kedatangan dari Kemenkes RI ya Pak ya. Iya. Nah ini kira-kira membahas apa nih Pak dari Kemenkes sengaja datang ke RSDP? Ya, insya Allah kalau memang tidak ada halangan, RSDP ini menjadi salah satu pilihan untuk menjadi rumah sakit rujukan nasional ya. Sudah nasional Iya, ya. nasional. Jadi nanti dari Kemenkes mempunyai program bahwa setiap provinsi mempunyai suatu rujukan nasional. Nah untuk Banten sendiri direncanakan mendapatkan 2 rumah sakit rujukan nasional. Ya, di mana rumah sakit RSDP salah satu calon lah ya, karena masih butuh syarat ke depannya. Tapi saat ini memang kita sebagai statusnya rumah sakit rujukan regional Provinsi Banten. Nah, jadi otomatis dari segi tenaga, ya, dokter spesialis kita cukup banyak, kemudian perlengkapan alatnya, perawatannya, jumlah kamar perawatan cukup besar, 460-an kalau nggak salah kita punya kamar tempat perawatannya. Jadi cukup mumpuni lah sebagai suatu rumah sakit rujukan regional, dan mudah-mudahan kalau memang tidak ada kendala ke depannya, kalau syarat-syarat yang diajukan oleh Kemenkes bisa terpenuhi, mungkin bisa segera ya Pak bisa ya. jadi rumah sakit rujukan nasional. Luar biasa. Nah, karena memang kalau dari RSDP sendiri, dari segala sarana atau alat-alatnya juga ini katanya lebih murah juga ya Pak dibandingkan dengan rumah sakit yang ada di luar-luar daerah juga ya Pak. Ya, saya pikir bersaing lah ya. Bersaing, kalau ya. murah kan kesannya kita bersaing lah. Insya Allah dengan tenaga yang ada, baik sarana maupun prasarana, saya pikir harga untuk masalah harga, saya pikir kita sebagai rumah sakit negeri emang kita mungkin tidak mungkin tidak semahal swasta ya, tapi saya pikir bersaing lah, bukan karena murah ya, tapi saya pikir kita punya harga bersaing. Oke, baik Pak. Terakhir Pak, yang ingin disampaikan ke masyarakat atau sahabat Banten Podcast nih Pak, mungkin dari pembahasan kita hari ini. Apa ini ya? Boleh dari segi penyakit jantung dan juga mungkin mengingatkan kembali untuk gelombang ketiga nanti. Oh iya, baik. Ya, untuk para pemirsa, bahwa saya berharap bahwa COVID belum selesai di Indonesia. Kita tetap harus waspada, walaupun pemerintah sudah menurunkan atau membatalkan tentang PPKM level 3, tapi saya berharap para pemirsa tetap melakukan 3M, ya, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan ya. Saya pikir itu yang penting selama nanti, terutama Nataru ini ya, Natal dan Tahun Baru ini, bahwa saya berharap pemirsa tetap bisa menjaga 3M tersebut, karena memang pengalaman tahun kemarin adalah pada saat-saat Nataru ini ya, setelah itu 3 bulan dan 6 bulan terjadi lonjakan. Dan untuk pasien-pasien kronis juga saya pikir jangan takut ke rumah sakit, tetap berobat rutin ya untuk menjaga agar tidak timbul perburukan dari penyakitnya. Dan terakhir untuk pasien-pasien jantung, saya berharap bahwa dengan adanya nanti pelayanan jantung unggulan dari rumah sakit RSDP, mudah-mudahan pelayanan ini bisa dimanfaatkan dengan baik untuk masyarakat sekitar, sehingga pelayanan jantung juga makin terus meningkat. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak ini Bapak Dr. Syarif Hidayat SPJP selaku dari Ketua Komite Medik dari RSDP. Makasih ya Pak untuk waktunya. Sama-sama. Next kita bincang-bincang lagi Pak untuk segala sarana dan juga prasarana dari RSDP. Dan sahabat Banten Podcast, terima kasih banyak. Semoga untuk informasi yang kita hadirkan bermanfaat untuk sahabat Banten Podcast bersama Dr. Syarif tentunya. Citra pamit, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.